Hai, selamat datang lagi di channel Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Seventeen Again. Film ini menceritakan seorang pria yang berumur 37 tahun yang secara tiba-tiba mendadak kembali ke masa lalunya. Seperti apa jalan ceritanya? Mari kita langsung saja ke filmnya. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bertubuh atletis dan berwajah tampan. Pria tersebut bernama Mike. Mike di sini sedang mempersiapkan diri beserta timnya untuk pertandingan basket esok hari. Keesokan harinya, Mike dan timnya sedang melakukan pemanasan sebelum bertanding. Di sini, Mike menghampiri pacarnya yang sedang berada di pinggir lapangan. Sebelum Mike bertanding, pacar Mike ini mengaku kalau dirinya tuh sedang hamil. Karena mendengar hal tersebut, Mike pun secara tiba-tiba nggak fokus untuk bertanding. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Di saat dalam pertandingan, Mike seperti linglung. Di adegan ini, Mike diberikan dua opsi. Yang pertama, apakah Mike harus mengejar pacarnya yang saat itu sedang hamil dan pergi dari lapangan? Opsi kedua, yaitu Mike harus melanjutkan pertandingan basketnya. Mike yang mencintai pacarnya tersebut akhirnya meninggalkan pertandingan basket dan memilih mengejar pacarnya yang saat itu sedang lari. Di sebuah lorong, Mike mengatakan ke pacarnya bahwa ia akan bertanggung jawab atas kehamilannya, dan ia pun rela meninggalkan pertandingan demi pacarnya tersebut. Dan akhirnya mereka berpelukan. Scene melompat ke beberapa tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan Mike yang sudah tua dan berumur 37 tahun. Wajah Mike yang sekarang sangat berbeda pada saat ia muda dulu. Di saat muda, ia sangat tampan dan bertubuh atletis. Namun, di saat ia sudah tua, kalian pasti tahulah kan? Oke, lanjut. Kemudian, Mike berada di sebuah kantor tempat ia bekerja. Di sana, mereka sedang mengadakan rapat. Di kantornya tersebut, sedang mengadakan promosi jabatan. Mike di sini merasa pede karena dirinya akan naik jabatan. Namun ternyata bukan dirinya yang naik jabatan, melainkan seorang anak baru yang baru bekerja 2 bulan yang dinaikkan jabatannya. Di sini Mike merasa kesal karena ia telah bekerja lebih dari 16 tahun namun tidak pernah dipromosikan untuk naik jabatan. Mike yang kesal akhirnya pergi ke sekolahannya dulu dan pergi ke lapangan basket untuk mengenang masa mudanya dulu. Setelah itu, ia pergi ke lorong sekolahnya hanya untuk mampir dan melihat piala-piala yang pernah ia menangkan saat ia bermain basket. Di sana juga ia melihat foto dirinya yang dulu masih muda, yang masih ganteng dan tampan. Namun sekarang telah berbeda dengan dirinya yang sekarang. Tak lama kemudian, tukang bersih-bersih sekolah datang menghampiri dirinya. Dan Mike pun kaget karena tukang bersih-bersih sekolah itu masih mengenal dirinya. Mike pun berbincang dengan tukang bersih-bersih itu. Dan ia berkata, andai saja ia bisa kembali ke masa lalu. Sontak, tukang bersih-bersih itu pun berbicara, apakah kau yakin akan kembali ke masa lalu? Tak lama kemudian, bel sekolah pun berbunyi. Dan tiba-tiba, tukang bersih-bersih sekolah tadi pun menghilang. Rupanya, Mike ke sekolah hanya untuk menjemput putrinya yang saat ini juga bersekolah di tempat ia sekolah dulu. Singkat cerita, Mike pun pulang bersama anaknya ke rumah istrinya. Ternyata hubungan Mike dan istrinya saat ini sedang diambang perpisahan. Pada malam hari, di saat Mike sedang berada di jalan, Mike terkejut karena melihat tukang bersih-bersih yang ada di sekolahnya tadi sedang berdiri di pinggir sungai. Di saat hujan deras, Mike pun keluar dari mobilnya dan menghampiri tukang bersih-bersih itu. Di saat Mike ingin menghampiri, tiba-tiba, tukang bersih-bersih itu melompat ke sungai. Hal itu sontak membuat Mike kaget dan mengejarnya. Mike yang memiliki jiwa penolong akhirnya terjun ke sungai itu juga untuk menyelamatkan tukang bersih-bersih tadi. Namun, pria tersebut tiba-tiba menghilang.
Tak lama kemudian, Mike pun pulang ke rumah dengan kondisi tubuhnya yang penuh lumpur. Di saat sedang kamar mandi, Mike sedang membersihkan dirinya. Alangkah terkejutnya Mike saat melihat dirinya di cermin. Wajahnya yang sekarang tiba-tiba menjadi muda dan seperti dulu lagi. Ia pun merasa kebingungan. Dan ia pun mencari tukang bersih-bersih tersebut ke sekolahnya untuk mencari tukang bersih-bersih semalam. Ia tidak menemukan tukang bersih-bersih tersebut. Kemudian Mike pun seperti dikasih tanda oleh tukang bersih-bersih itu bahwa Mike harus kembali bermain basket lagi. Akhirnya Mike memutuskan untuk bersekolah lagi dan mendaftar ke sekolah dengan identitas baru. Hal tersebut bisa dilakukan berkat bantuan temannya. Sebenarnya teman Mike tidak mau membantu Mike, namun teman Mike ini berubah pikiran gara-gara ia melihat kepala sekolah yang ada di sekolahnya tersebut sangatlah cantik. Keesokan harinya, tibalah Mike di sekolah dengan menggunakan mobil sportnya dan kacamata hitamnya. Hal tersebut menjadi pusat perhatian para wanita yang ada di sekolah tersebut. Hal lucu terjadi karena Mike sekarang satu sekolah dengan anak perempuannya. Di saat Mike di toilet, Mike melihat anak laki-lakinya sedang menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Di sini, anak perempuan dan anak laki-lakinya Mike tidak mengenali Mike. Di saat Mike ke kantin, ia melihat ternyata pria yang membuli anak laki-lakinya tersebut ternyata berpacaran dengan anak perempuannya. Di saat di rumah, Mike pun bercerita ke temannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Singkat cerita, Mike di sini sedang melatih anak laki-lakinya tersebut bermain basket. Namun, hal mengejutkan terjadi. Ia bertemu dengan istrinya yang juga berada di sana. Istrinya pun menghampiri Mike dan mencubit-cubit pipinya Mike sambil berkata bahwa wajahnya mirip dengan suaminya di masa muda dulu. Di saat di sekolah, Mike pun berantem dengan pacar anak perempuannya tersebut. Ia marah karena melihat pria tersebut ingin mencium anak perempuannya Mike. Akhirnya mereka pun berantem satu sama lain. Di sisi lain, temannya Mike sedang berusaha untuk mendekati kepala sekolah tempat Mike sekolah. Setelah itu, ia pun melihat anak perempuannya yang sedang menangis. Ia pun pergi menghampirinya. Dan anak perempuannya itu bercerita bahwa ia putus dengan pacarnya. Ia diputusin sama pacarnya karena ia hamil. Anjir, bangsa juga nih cowok. Giliran udah hamil diputusin. Bangke lah. Oke, lanjut. Mike pun memeluk dan menenangkan anaknya tersebut. Namun, semua itu disalahartikan oleh anaknya. Anak perempuannya tersebut tiba-tiba menjadi suka kepada Mike dan mencoba untuk merayu Mike atau menggoda Mike. Anjing, lupa aku. Mike yang pikirannya masih waras mencoba untuk menghindar dan menjauhi anaknya tersebut. Kalau aku jadi si Mike sih, sudah kupacarin anjir. Bangsa juga otak aku. Oke, lanjut. Singkat cerita, di suatu pesta, mantan istrinya Mike sedang mencari anaknya. Tak lama kemudian, Mike pun ngobrol dengan mantan istrinya tersebut. Karena terbawa suasana, Mike hampir saja mencium mantan istrinya tersebut. Di sini aku tegaskan sekali lagi bahwa mantan istrinya Mike tidak mengenali Mike saat ini. Dan ia mengira bahwa Mike adalah orang yang memiliki wajah yang sama dengan mantan suaminya di masa muda dulu. Akhirnya Mike ditampar oleh mantan istrinya tersebut. Namun lucunya, anak perempuannya Mike juga ikut-ikutan menampar Mike beserta dengan teman-temannya. Waduh, pedes tuh pipi. Singkat cerita, di sebuah sidang perceraian, mantan istrinya Mike sedang menunggu Mike di sana. Namun Mike tidak kunjung datang. Namun, tiba-tiba Mike datang dengan tubuh mudanya. Di sini, ia berpura-pura menjadi utusan Mike yang dewasa. Dan ia pun membaca isi surat tersebut. Yang aslinya surat tersebut isinya kosong dan tidak ada apa-apa. Dan ia bilang isi surat itu adalah permintaan maaf dari Mike dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan mengaku salah
atas perbuatannya selama ini. Istrinya pun menyadari bahwa yang ia lihat selama ini adalah Mike yang asli, dengan mencocokkan wajah Mike yang sekarang dengan foto Mike yang dulu masih muda di buku tahunannya. Hari pertandingan pun tiba. Di sini terjadilah deja vu, yang dimana Mike saat ini sedang bertanding basket di sekolahnya. Di sana terdapat mantan istri Mike beserta anaknya yang saat itu sedang hamil. Sebelum bertanding, Mike tidak lupa memberikan kode ke mantan istrinya yang dulu pernah ia lakukan semasa mudanya. Mantan istrinya yang menyadari turun ke pinggir lapangan. Ia pun pergi ke pinggir lapangan yang dimana ia pernah melakukannya dulu di saat mereka muda. Di saat Mike sedang bertanding, lagi-lagi Mike diberikan dua opsi, yaitu mengejar mantan istrinya tersebut atau melanjutkan pertandingan basket. Akhirnya Mike pun lebih memilih mantan istrinya tersebut dan mengejar mantan istrinya ke sebuah lorong. Ia pun meninggalkan lapangan dan memberikan bola basket tersebut ke anak laki-lakinya. Deja vu pun dimulai, yang dimana ia pernah melakukan hal tersebut sewaktu ia masih muda. Setelah ia lari ke lorong, ia pun kembali ke wujud asalnya dan berubah menjadi Mike yang dewasa. Mereka berdua pun bertemu dan pada akhirnya mereka berdua pun baikan. Dan film pun selesai. Mohon maaf jika suaraku kurang enak didengar, dikarenakan komplek tempat aku tinggal ini berdekatan dengan rumah penduduk lainnya dan banyak anak-anak, dan juga di saat aku rekod sekarang sedang terjadi hujan. Oke, terima kasih udah mau menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Bye bye.